Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita lebih khusus membahas tentang dunia website, yaitu berkaitan dengan konten ya. Jadi ini penting sekali karena sudah kita pahami semuanya, content is the king. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis konten berdasarkan penyajiannya. Ingat, jenis konten berdasarkan penyajiannya, bukan berdasarkan mendatangkan visitornya. Karena nanti ada lagi jenis konten berdasarkan potensi mendatangkan visitor. Nah, ini untuk Anda yang baru memulai mengelola website, atau bagi Anda yang sudah mengelola website tapi kok ingin mengevaluasi mungkin aspeknya dari konten. Nah, yang pertama, jenis konten yang pertama adalah konten tutorial. Nah, konten tutorial ini punya kelebihan, dia itu memang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Contoh itu adalah bagaimana cara membuat website. Ini tutorial, dan ini membuatnya cukup sulit. Kami sajikan tingkat kesulitannya. Kenapa saya katakan cukup sulit? Karena seperti ini. Kalau misalkan Anda membuatnya biasa aja, ya, Anda akan kalah dengan yang membuat tutorial ini dengan lebih bagus. Contoh cara membuat website. Nah, Anda lihat ini tutorial ini cukup banyak sekali. Membuat website pemula tanpa coding, Niaga Hoster, Dewa Web, Domainesia, Satoshi Studio. Kemudian membuat website ID Web Host. Ini biasanya adalah pemain-pemain besar. Makanya kalau Anda mau masuk di dunia tutorial ini, lebih baik di dunia yang spesifik sekali. Misalkan memelihara ikan konsumsi, itu spesifik. Ya, jadi Anda kan bisa mereview harga jualnya, cara membuat lebih besar, cara mengasih makan, itu lebih banyak. Tapi konten tutorial ini banyak yang pindah ke YouTube. Jadi kalau Anda website, lebih baik kombinasikan dengan YouTube. Buktinya kalau kita misalkan klik di sini cara membuat website, opsi YouTube-nya cukup banyak ya. Contoh lain misalkan tutorial membetulkan misalkan mesin cuci. Nah, ini. Nah, yang opsi utama kebanyakan di YouTube. Karena memang konten tutorial itu sekarang banyak pindah ke YouTube. Makanya seperti kami pun tutorial dalam aspek blogging itu juga pindahnya ke YouTube karena lebih jelas, edukatif. Ya. Yang kedua yaitu konten list. Konten list ini punya kelebihan, pengunjung itu sangat menyukai. Saya juga sangat suka kalau konten-konten seperti ini. 7 destinasi terbaik. Nah, itu. Ini buatnya tidak begitu susah ya. Dan pengunjungnya bisa dikatakan cukup banyak. Nah, kalau Anda misalkan pengelola website, saran kami sesekali ada konten seperti ini yang kemudian identik dengan tema website Anda. Ya. Contoh misalkan ini 14 tempat wisata di Jogja terbaik yang cocok untuk semua orang. Ini kalau kita baca enak. Kalau ada pertanyaan, Mas, yang gini kan juga pindah ke YouTube. Nah, beda.
Kalau di YouTube untuk menikmati seperti ini membutuhkan waktu lama. Nah, kalau website itu paling 1 menit 2 menit itu udah selesai. Nah, YouTube itu kan butuh waktu sekitar 14 menit. Itu kelebihan website ya, punya waktu yang lebih singkat dalam menikmatinya. Makanya masih ada peluang di sini. Keraton Yogyakarta, nah ini dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda lengkap deskripsinya, ada harga tiket ya, Rp 5.000, waktu buka. Ini misalkan seperti ini, atau misalkan 7 penghasilan paling tinggi di era milenial misalkan gitu-gitu. Itu masih cukup banyak orang yang menginginkan konten seperti ini. Dan saran kami, pokoknya kalau Anda punya website, salah satu jenis kontennya yang seperti ini. Bahkan misalkan saya di dunia pasar modal ya, itu saya menulis misalkan saham grup MNC, itu siapa aja, saham grup Lipo misalnya siapa aja, dan biasanya di depannya ada angka 7 saham grup Lipo misalkan. Di kami misalkan grup MNC, grup Lipo. Nah, ini 11 saham grup Lipo ya. Jadi konten-konten seperti ini bisa dikatakan salah satu yang membuat orang itu terhibur dan lebih mudah membacanya. Nah, kalau Anda buat website, sekali lagi lebih baik ada konten yang seperti ini. Yang berikutnya adalah konten spesifik ya. Spesifik itu apa? Yaitu konten yang memberikan edukasi, tapi dia juga memberikan ikatan daripada edukasi itu. Maksudnya seperti ini. Ini kan dunia investasi contohnya ya. Tapi isinya adalah edukasi berkaitan dengan investasi milik siapa? Warren Buffett. Ya. Jadi tidak hanya misalkan 4 nasihat investasi, tidak, tapi spesifik milik siapa. Nah, yang seperti ini cukup dicari ya. Jadi tidak hanya orang itu disuguhkan, tapi di Google dicari. Contoh lain misalkan sebab Rusia invasi Crimea misalnya, itu spesifik sekali. Nah, ini membuatnya cukup lumayan sulit lah ya. Daripada yang tadi list itu gampang sekali buatnya. Anda di internet banyak, tinggal edukasi ulang. Kalau ini cukup lumayan. Dan biasanya kalau di Google ini disebut dengan konten pilar. Konten pilar itu adalah bagaimana konten ini selalu menjadi rujukan, unik, walaupun walaupun satu hari visitornya hanya 2, tapi sampai kapan pun itu selalu ada kunjungan, biasanya seperti itu. Nah, ini penting sekali. Jadi edukasi yang lebih spesifik, kalau bisa Anda juga memilikinya. Ya, kalau tadi yang sebelumnya listing itu hiburan, kalau ini lebih kepada edukasi yang sangat dibutuhkan. Berikutnya adalah konten jawaban. Nah, konten jawaban ini biasanya fokus dengan Google. Maksudnya apa? Anda akan mendapatkan visitor dari Google. Jadi walaupun yang lain-lain juga visitornya dari Google, tapi istilah katanya kalau orang berkunjung ke website Anda, mungkin dia baca konten itu. Tapi kalau yang jawaban ini, itu pasti sumbernya dari Google. Contoh misalkan, konten-konten jawaban adalah konten yang bersumber dari pertanyaan. Apa itu website? Apa arti daripada saham repo misalkan? Kemudian backlink adalah, kan gitu-gitu kita sering tuh mencari di Google. Ini sebenarnya buatnya tidak susah, karena ya membuat seperti ini tidak butuh tulisan panjang dan lain sebagainya. Yang nyari banyak.
yang nyari banyak. Tapi ini ya, tapi Anda akan kalah dengan yang lain-lainnya. Maksudnya apa? Di dunia pertanyaan seperti ini ada yang namanya Wikipedia ya, Wikipedia. Kemudian ada juga Quora. Kemudian Google juga sudah memberikan jawaban lebih spesifik, misalkan arti kata masjid misalkan. Nah seperti ini. Ini Google sudah langsung memberikan jawaban. Kemudian juga ada kamus ya kan, Wikipedia, ada biasanya website-website yang besar, biasanya website kampus. Sehingga kalau Anda mau spesifik membangun website seperti ini, harus dipikirkan ulang walaupun buatnya mudah. Tapi kalau misalkan Anda punya website tema khusus ya, seperti kami misalkan di dunia pasar modal, maka istilah-istilah dalam tema yang Anda bahas lebih baik juga dibahas di website Anda. Karena apa? Website Anda punya keuntungan memiliki satu niche khusus. Nanti lebih direkomendasikan. Contoh ya, saya menulis ini. Nah, ini pengertian dalam dunia pasar modal. Nah, punya kami muncul ya. Kami tulis yang lain selain arti ya. Kemudian misalkan pengertian. Nah, punya kami masih muncul ya, nomor 2 ini. Ya memang kalau kita lebih spesifik dalam satu bidang, untuk Google kita lebih direkomendasikan. Itu penting. Nah, sehingga walaupun misalkan ini lebih baru tanggal 1 Desember 2021, 27 Agustus, 3 Agustus 2021, saya 16 Juni 2021. Itu masih direkomendasikan. Karena apa? Kita punya website spesifik. Jadi kalau Anda misalkan punya website spesifik dalam bidang tertentu, seperti kami dalam dunia pasar modal seperti ini, maka Anda untuk membahas pertanyaan-pertanyaan itu lebih baik diadakan. Contoh misalkan tadi tentang ikan hias, maka Anda misalkan tanya apa itu ikan koi misalkan. Mungkin bagi Anda ngapain bahas seperti itu, tapi itu penting. Bahkan nanti suatu hari kami akan bahas tentang mengadakan atau menulis konten yang sebetulnya tidak dicari orang tapi dibutuhkan untuk membangun link. Nah, kapan-kapan kami akan bahas itu. Konten berikutnya ya. Ini sekali lagi ini membuatnya mudah, tapi hampir semua website besar itu sudah menguasai konten ini, konten jawaban. Yang berikutnya adalah infografis. Ini konten yang sebetulnya jarang dicari, tapi kalau kita sudah menemukan di sebuah website, membuat kita akan balik lagi ke website itu ya. Dan ini membuat berbeda dengan yang lain, membuatnya sangat sulit sekali ya. Jadi membuatnya sangat sulit, tapi kalau Anda pengen spesialis di sini, pengunjungnya akan setia. Saya katakan setia. Kalau banyak ya biasanya ini kan hanya dicari orang yang pengen tahu lebih dalam. Contoh misalkan, saya sangat dan selalu ingat dengan yang namanya website Tirto. Karena apa? Karena website Tirto ini punya yang namanya infografis yang luar biasa. Ini ya, seperti ini. Anda bayangkan buatnya ini betapa susahnya, susah banget ini. Tapi ya punya konsekuensi yang bagus, jadi pengunjungnya setia. Saya sampai sekarang kalau ingin mencari infografis, saya akan berkunjung ke website tirto.id. Walaupun ada website-website lain yang membuat infografis juga, tapi kami sangat menyukai ini. Nah, kalau Anda pengelola website pribadi, kalau menurut saya pikir matang-matang ya kalau membuat seperti ini. Karena ketika Anda sudah buat susah banget, lu tahu-tahu kok visitornya segini, bisa jadi Anda nanti putus asa. Tapi kalau Anda menyukai dunia grafis,
bagus itu Anda membuat seperti ini. Berikutnya, konten berita. Nah, konten berita ini buatnya nggak susah. Karena apa? Konten berita ini selalu ada di website-website lain. Anda tinggal tulis ulang, dan tulis ulangnya nggak perlu berkreasi karena yang dipentingkan kan yang terbaru ya. Ini membuat pengunjung setia. Ya, maksudnya pengunjung setia itu, oh besok ada berita baru lagi, oh besok ada berita baru lagi. Saran kami kalau membuat berita, kalau Anda pengelola website pribadi seperti kami, blogging gitu, jangan hanya berita apa adanya. Contoh ya, Ronaldo ini kan dia di dunia sepak bola kan. Nah, tapi kalau misalkan Anda membuat berita tentang Ronaldo, ya kasih keunikan sedikit lah. Misalkan Ronaldo ternyata ngeblok, ini misalkan ya. Nah, itu kan orang membuat tanda tanya. Wah, kok ngeblok? Ngapain dia, udah banyak uang kok ngeblok dia? Nah, misalkan seperti itu. Ini buatnya mudah dan membuat orang berkunjung setia tanpa Google ya, maksudnya. Jadi dia langsung datang dan kemudian juga bacanya cepat. Kalau berita-berita seperti ini bacanya cepat, pengunjung mudah ya. Ini seperti yang dilihat di detik.com ini kan berita semua. Nah, kalau kita kan, nah seperti ini, kalau kita kan misalkan ingin baca berita kan langsung ya detik.com, karena kita terbayang oh itu berita ya di situ gitu. Misalkan Anda punya website jagat misalkan.com, ya saya pengen baca di situ. Jadi cukup mudah. Nah, yang berikutnya ini juga konten susah, tapi kalau Anda memilikinya Anda akan banyak pengunjung, yaitu perbandingan. Ini dibutuhkan sekali, dibutuhkan. Contoh misalkan perbandingan antara HP Xiaomi dengan Oppo, itu banyak. Saya katakan bintangnya 5 ini tingkat kesulitannya tinggi ya, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Anda bayangkan ya membuat konten seperti ini ya. Contoh misalkan ini jagat review ya. Anda lihat Infinix X1 dan Inbox X1 Pro ya. Anda lihat ini ada gambarnya, kemudian spesifik desain, kemudian ada foto-foto seperti ini ya, kemudian ada detail listnya, kemudian biasanya panjang sekali ya. Nah, jadi kalau compare seperti ini buatnya susah, sangat dibutuhkan. Artinya sangat dibutuhkan ya, potensi pengunjungnya cukup banyak ya, potensi pengunjungnya cukup banyak. Jadi kalau misalkan Anda mau buat itu bagus sekali. Konten terakhir, nah ini spesialis website seperti kita yang pengelola blog, yaitu review. Kalau Anda pengelola website pribadi, saran kami ya, konten utamanya adalah konten ini, review. Ini dicari, buatnya tidak sangat sulit, makanya saya kasih tingkat kesulitannya 4 ya. Bagi Anda yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, saran kami buatlah website review. Contoh misalkan saya suka masak, ya review masakan ya. Kalau yang personal itu saya suka HP, review HP, seperti itu. Seperti website kami ini di pasar modal ini juga sebetulnya review ya, review saham. Jadi misalkan saya mencari saham ibu kota baru misalkan ya, saya kemudian membuat review saham properti ibu kota baru ini ya. Ini review. Kalau Anda pribadi, saran kami masuklah di dunia ini dengan betul-betul lebih dalam
Contoh misalkan Anda menyukai dunia burung misalkan, ya review tentang burung-burung yang mahal, misalkan burung-burung yang bagus. Nah, ini spesialis bagi pengelola website pribadi. Karena apa? Karena punya identitas kontennya lebih spesifik kepada personal. Biasanya mereview itu kan punya ciri khas sendiri ya. Jadi, nah kalau sudah seperti ini maka Anda bisa lihat ini ya. Jenis konten-konten demikian, ada tutorial, ada list, ada spesifik, ada jawaban, ada infografis, ada berita, ada perbandingan, ada review. Ini keuntungannya, dibutuhkan, pengunjung menyukainya. Kalau jawaban ini pasti bersumber dari Google. Kemudian infografis berbeda dengan yang lain. Tapi kalau Anda website pribadi, saran kami ya, pertama fokus kepada review ini. Review. Kemudian yang kedua, sesekali Anda masukkan yang namanya listing. Ya, 7 destinasi terbaik itu masukkan. Tapi masih satu tema ya. Kayak saya tadi saham itu 7 saham harga murah misalkan. Nah, list seperti itu. Yang berikutnya, sesekali Anda masukkan perbandingan. Ya. Saham Unilever versus saham HMSP seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sesekali berikan spesifik. Kalau tutorial bagaimana? Tutorial itu kan cara atau tutorial memperbaiki. Saran kami kalau Anda blog web atau website, jangan masuk di sini. Karena apa? Ini sudah pindah ke YouTube. Karena lebih edukatif di YouTube kan, melihat tutorial itu. Nah, kemudian kalau infografis bagaimana? Ya, Anda harus punya resiko membuatnya sangat susah. Jadi Anda harus pikir-pikir juga. Nah, mungkin itu terkait dengan konten. Ya, jadi Anda bisa berpikir, saya di mana? Kalau Anda bertanya, kalau Masnya sendiri bagaimana? Saya fokus di review. Ini hampir 70% konten kami di review. Baru kemudian ada sedikit list, sedikit spesifik, dan sedikit jawaban. Ini perbandingan juga sedikit sekali. Saya tidak menyentuh tutorial karena sudah pindah ke YouTube. Infografis karena sangat sulit, saya tidak memiliki kemampuan itu. Walaupun membayar, menurut saya tidak begitu diperlukan di website kami. Berita juga enggak. Kenapa kalau saya tidak menyentuh berita? Walaupun buatnya sangat mudah, karena sudah banyak website berita. Jadi saya lebih spesifik ke beberapa hal tadi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Bagi Anda pengelola website, silahkan dipilih mana yang cocok untuk Anda. Ini cara penyajian. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.